Ya, kita masuk ke materi tauhid episode kedua, ya, yaitu tentang tauhid membuat seseorang bisa masuk surga tanpa hisab dan azab. Dan sebagaimana janji kemarin akan menyampaikan dulu hadis tentang kartu bitokoh, ya, bitokoh itu artinya kartu, ya. Mari kita sama-sama mengkaji bab ini dan kembalikan hati kita pada Allah, yakin bahwasanya Allah sedang menatap kita. Allah yang siap merahmati, mengampuni, menjaga kita di atas hidayah. Allah yang maha lembut, yang masih memberi kita kemampuan buat ikut pengajian dan majelis ilmu walaupun kita banyak dosa. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman semua, kita akan ngebahas dulu sebelum masuk ke bab masuk surga tanpa hisab dan azab dengan sebab tauhid. Kita akan bahas dulu tentang keutamaan tauhid, yaitu diampuni dosa-dosa masa lalunya, yaitu berdasarkan hadis terkenal tentang kartu. Jadi kalian harus tahu betapa besarnya pahala tauhid. Tauhid artinya apa kan? Mengesahkan Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan apapun, baik syirik kecil maupun syirik besar. Apa itu ampunan yang akan Allah berikan kepada orang yang bertauhid? Nih teman-teman, jadi Allah akan menspesialkan salah seorang dari hambanya di hari kiamat. Nah, di hadis ini yusahu birajulin min ummati yaumal qiyamah, ya. Ini tidak terjadi untuk semua orang. Karena itu ketika kalian ngedengar hadis ini, jangan bilang, oh ternyata orang punya sebanyak ini dosa bisa diampuni asal punya tauhid. Ya udah weh, saya sengaja ngelakuin dosa-dosa besar asal mati bertauhid pasti diampuni. Enggak semua orang akan dapat kespesialan hadis ini, oke? Ini hadisnya luar biasa. Yaitu apa? Pada hari kiamat kelak, hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh beberapa periwayat hadis. Lupa ya, tapi ini hadisnya yang jelas sahih, ya. Ya, hadis tentang bitokoh, yaitu tentang kartu, ya. Nabi kita SAW bersabda, pada hari kiamat kelak, salah seorang dari umatku akan dipanggil dengan suara yang keras di tengah kerumunan manusia. Lalu dibukakan untuknya 99 catatan dosa. Dan setiap catatan tersebut sejauh mata memandang. Kebayang tuh dosa, satu buku atau satu lembaran itu sejauh mata memandang. Berapa kilo eta? Asraf bisa ngelihat matahari nggak? Bisa kan? Walaupun silaunya, cuman kelihatan kan matahari itu. Pakai kacamata hitam kelihatan matahari. Jarak dari kita ke matahari berapa kilo tak? Berapa kilogram? Kilometer. Kilogram deh. Berapa juta? Ada yang anak astroboy nggak? Astronom Haru lagi nggak hadir, lagi sakit orang tuanya. Dari sini ke matahari itu sekian juta kalau nggak salah kilometer. Kita bisa ngelihat itu matahari. Kebayang tuh, Nabi SAW menyampaikan hamba ini punya 99 catatan dosa, satu catatannya sejauh mata memandang. Wow, banyak banget dosanya. Kemudian Allah bertanya kepada hamba ini, apakah ada sesuatu yang kau ingkari dari catatan ini? Hamba tersebut bilang, enggak ya Allah, enggak ada. Jadi maksudnya Allah tuh nanya, ini semua dosa-dosamu? Bener kan? Ini dosa-dosamu kan? Ada yang bohong enggak dari catatan ini gitu, kalau bahasa kitanya ya. Terus hamba tersebut bilang, tidak ya Robku. Enggak wahai Tuhanku, enggak ada yang bohong di situ. Benar itu semua catatannya. Allah kembali bertanya, apakah para malaikat pencatat amal telah menzolimimu?
Maksud menzolimi itu artinya kita nggak ngelakuin dosa, dicatat dosa. Kan zolim kalau gitu ya. Nah Allah nanya, apakah malaikatku ngezolimin kamu nih? Sampai catatan sebanyak ini, apakah ada malaikat bikin apa namanya, hoax gitu ya? Apakah malaikat tuh bikin apa namanya? Manipulasi data gitu ya? Enggak kan? Nggak mungkin malaikat memanipulasi data kan? Dan sang hamba tersebut bilang, tidak wahai Rabbku. Ulang ya hadisnya, karena tadi banyak sisipan dari kata-kata Arizal. Ulang biar kalian tahu teks hadis secara sempurnanya ya. Pada hari kiamat kelak, salah seorang hamba dari umatku akan dipanggil dengan suara keras di tengah-tengah kerumunan manusia. Kemudian dibukakan untuknya 99 catatan, yakni catatan dosa, yang setiap catatan tersebut sejauh mata memandang. Lalu Allah bertanya, apakah kau mengingkari catatan ini? Hamba tersebut bilang, tidak wahai Robku, tidak wahai Tuhanku. Allah kembali bertanya, apakah malaikat pencatat amal telah menzolimimu? Dia pun menjawab, tidak wahai Tuhanku. Lalu Allah bertanya lagi, apakah engkau punya alasan? Apakah kau punya kebaikan? Dan orang tersebut ketakutan. Ini orang udah gak dek-dek, ketakutan. Dan dia bilang, tidak wahai Robku, tidak ada. Namun Allah kembali berfirman, ada. Sesungguhnya kebaikan-kebaikanmu tercatat di sisi kami. Sungguh engkau pada hari ini tidak akan dizolimi. Lalu dikeluarkan untuknya sebuah bitokoh, yakni kartu, yang di dalam kartu itu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang itu pun spontan bertanya, wahai Tuhanku, wahai Robku, apa artinya kebaikan sebesar kartu ini kalau dibandingkan dengan catatan dosa yang tadi? Allah berfirman, kamu pada hari ini gak akan disakiti, gak akan dizolimi. Kemudian kartu la ilaha illallah itu disimpan di satu daun timbangan. Dan kalau timbangan ada berapa daun? 2. Kalau timbangan digital gak ada ya. Tapi di hari kiamat timbangannya itu timbangan daun, yang kata Nabi SAW bisa dipakai untuk menimbang langit dan bumi. Nah, kartu la ilaha illallah disimpan di satu daun timbangan. Dan dosa-dosa sejauh mata memandang 99 catatan disimpan di timbangan yang lain. Ternyata kartu la ilaha illallah itu lebih berat, dan dosa yang 99 catatan itu terlontar ke atas gara-gara bitokoh atau kartu tersebut. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban ya. Dan juga ini dihasankan oleh banyak ulama. Bahkan sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Itulah besarnya pahala dari bertauhid. Dan sekali lagi, bertauhid itu kalau kadar minimalnya adalah tidak menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan syirik akbar. Itu kadar minimalnya ya. Kalau orang mati dalam kondisi melakukan syirik kecil, dia masih bertauhid nggak? Masih. Tapi kalau orang ngakunya Islam, cuman minta ke berhala, masih bertauhid nggak? Udah hilang tauhidnya total. Karena kadar minimal tauhid adalah seseorang mati tanpa membawa dosa syirik akbar. Ingat ya, ingat kaidah penting ini. Kadar tauhid minimal adalah seseorang mati ya dalam kondisi tidak membawa dosa syirik akbar atau kufur akbar. Itu adalah kadar tauhid minimal. Seseorang mati dalam kondisi tidak membawa syirik akbar dan dosa kafir akbar. Oke. Adapun kalau tauhid yang sempurna, sebagaimana yang udah kita bahas pekan lalu, ketika seseorang tauhidnya sempurna, berarti dia melakukan 5 konsekuensi tauhid, yaitu ketika dia menyembah Allah dengan penuh ketundukan, penuh keyakinan, penuh keikhlasan, penuh rasa cinta, dan penuh rasa taubat. Kalau seseorang telah menyembah Allah dengan 5 poin ini, 1 apa Regan? Ketundukan. 2 Ashraf? Keikhlasan. 3 kecintaan. Tadi sebenarnya keyakinan dulu ya. Keyakinan. 4 kecintaan. 5 taubat. Maka kalau seseorang sudah melaksanakan 5 konsekuensi dari tauhid ini, atau 5 poin terpenting dari tauhid ini, maka dia pasti masuk surga langsung tanpa disentuh neraka sama sekali. Karena ketika dia beribadah kepada Allah dengan taubat, berarti dia mati dalam kondisi taubat. Ketika dia beribadah dengan penuh cinta, berarti dia seumur hidupnya ingin gak pernah ngelakuin dosa.
Kalaupun ngelakuin dosa dia segera taubat dan dia nggak ingin melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Oke, jadi itulah dua versi orang bertauhid. Yang pertama yang tauhidnya sempurna, yaitu mereka yang beribadah kepada Allah dengan penuh ketundukan, yakin, ikhlas, cinta, dan taubat. Kalau yang ini tauhidnya sempurna, masuk surganya langsung, gak akan disentuh neraka sama sekali. Adapun yang kedua adalah orang yang tauhidnya gak sempurna, yaitu orang yang mati dalam kondisi tidak melakukan syirik akbar, tapi dia ngelakuin dosa-dosa lainnya. Ya, dia ngelakuin dosa-dosa lainnya selain syirik akbar. Maka posisi dia tergantung dosanya nanti di hari kiamat akan ditimbang. Ya, dan itu dari kita bahas di pertemuan minggu lalu. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi bab kedua ya sekarang. Pertemuan keberapa sih? 2 kan ya? Episode kedua ya, yaitu orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang tauhidnya sempurna. Nah, kita masuk ke dalil-dalil dulu, oke. Yang pertama adalah surat Al-Nahl, surat ke berapa? Nahl 16 ayat ke 120. Ini halaman terakhir ya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat yang dapat dijadikan teladan untuk manusia yang patuh kepada Allah dan juga lurus kepada kebenaran, teguh di atas kebenaran. Dan Ibrahim sekali-kali bukan termasuk orang yang musyrik. Ketika Allah menyebutkan Ibrahim bukan orang musyrik, itu disebutkan dengan 2 cara ya. Walam yaku minal musyrikin, ada juga wama kana minal musyrikin. Ada 2 tuh, dua jenis. Yang pertama walam yaku minal musyrikin, yang kedua wama kana minal musyrikin. Ini artinya Nabi Ibrahim tuh gak pernah dulu, gak pernah sekarang, dan gak akan pernah sampai akhir hayatnya melakukan kesyirikan. Oke, itu artinya ya. Walam yaku minal musyrikin wama kana minal musyrikin, artinya Nabi Ibrahim gak pernah berbuat syirik dari semenjak lahir sampai masa depannya, yaitu sampai meninggal gak akan pernah berbuat syirik. Oke, gak pernah sama sekali berbuat syirik. Nanti bahas kok, tapi di Quran ada disebutin kalau Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Nanti insya Allah kita bahas ya di bagian akhir. Nah teman-teman, tadi Allah berfirman Nabi Ibrahim adalah seorang umat. Ali, kalau umatnya berapa orang minimal? 1 orang ya minimal. Tapi kalau ngedengar umat dikit atau banyak, Narendra? Banyak kan ya? Yang namanya umat mah kuduna banyak ya. Tapi kenapa Allah berfirman Ibrahim adalah seorang umat? Maka di sini ada 3 penafsiran ulama dan 3-tiganya penafsiran yang benar. Penafsiran pertama yang dimaksud umat di sini adalah emang umat, yaitu Nabi Ibrahim cuma sendirian. Pada zaman di awal dakwah beliau, Nabi Ibrahim tuh cuma satu-satunya orang mukmin di daerahnya. Kalau di daerah lain ada yang lain, yaitu Nabi siapa? Nabi Lut. Siapa Nabi Lut? Siapanya Nabi Ibrahim? Keponakan. Ya, Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Oke. Nah itu di daerah lain. Adapun di daerahnya Nabi Ibrahim, itu Nabi Ibrahim cuma sendiri. Makanya Allah berfirman Ibrahim adalah seorang umat. Kebayang tuh cuma sendirian ya Allah. Makanya kalau ada di antara kalian, aduh saya nggak punya teman soleh, ingat Nabi Ibrahim dulu mah nggak punya teman sama sekali ya. Yang bisa ngedukung dakwah sendirian banget. Sendirian asli. Nggak ada yang beriman. Sampai akhirnya beliau bertemu dengan Sarah ya. Nabi Ibrahim ngomong-ngomong nggak poligami ya. Nabi Ibrahim tuh istrinya cuma 1, yaitu Sarah. Kalau Hajar itu bukan istri tapi apa? Budak. Ya, budak. Nah, itulah teman-teman. Nabi Ibrahim adalah seorang umat, artinya beliau sendirian. Tapi ada tafsir yang kedua dan dua-duanya benar, oke? Ini bukan berarti tafsir yang pertama salah, tafsir yang kedua benar. Dua-duanya benar. Penafsiran pertama Nabi Ibrahim memang dulunya cuma sendiri. Tapi penafsiran kedua adalah yang dimaksud umat adalah imam, pemimpin, yakni seseorang yang penuh dengan jiwa-jiwa kepemimpinan, ya, penuh dengan kebaikan dan cocok untuk jadi pemimpin untuk seluruh umat. Makanya kita tahu semua agama setelah Nabi Ibrahim pasti memuji Nabi Ibrahim, dan juga tidak lepas Nabi kita SAW pun tidak henti-hentinya menyuruh kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi Ibrahim di dalam sholat-sholat kita.
Itulah kespesialan Nabi Ibrahim. Dan kalian tahu nggak sih, ini aku ingin sedikit menyimpang dari materi. Bukan menyimpang ya, menyimpang mah negatif ya, apa artinya? Bukan menyimpang, apanya? Melipir ya, melipir sedikit deh. Melipir bagus, sedikit melipir. Kalian tahu nggak sih, di dalam Quran kalian nggak akan temukan Nabi Ibrahim mendoakan keburukan untuk umatnya. Nggak akan pernah kalian temukan di Quran Nabi Ibrahim mendoakan keburukan untuk umatnya. Walaupun Nabi Ibrahim keras di surah Al-Mumtahanah, di surat Az-Zukhruf, innani bara'um mimma ta'budun, inni bari'um mimma ta'malun. Pokoknya Nabi Ibrahim itu berlepas diri dari apapun yang kalian sembah selain Allah. Aku berlepas diri dari berhala, aku benci dengan berhala, aku mengingkari perbuatan kalian. Jadi Nabi Ibrahim kuat banget tauhidnya, benci banget sama berhala, sama kaum musyrikin. Tapi Nabi Ibrahim gak pernah sekalipun mendoakan keburukan. Karena itu Nabi kita SAW bersabda, perumpamaan Abu Bakar adalah seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Sedangkan perumpamaan Umar adalah seperti Nabi Nuh dan Nabi Musa. Nabi Nuh dan Nabi Musa, Allah abadikan keduanya mendoakan kehancuran untuk umatnya. Kalau Nabi Nuh berdoa apa? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya Allah, jangan biarkan ada satupun orang kafir di muka bumi ini. Allah kabulin gak? Kabulin. Dihancurin seluruh bumi dengan tsunami, bukan tsunami lagi, super mega tsunami, sampai gak ada satupun yang tersisa. Bahkan kalian tahu gunung tertinggi di dunia apa? Di puncak gunung Everest itu ada sisal. Apa sisal teh? Garam laut. Dan ini sangat logis banget buat kita yang beriman, karena semua gunung yang ada di muka bumi sudah tenggelam dulunya di zaman Nabi Nuh. Gak aneh kalau misalnya ada substansi dari laut, karena emang semuanya tenggelam. Masya Allah. Itu Nabi Nuh. Nabi Musa, doanya Masya Allah mantap banget. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, tutup hati Fir'aun dan bala tentaranya, hancurkan semua hartanya, jangan biarkan mereka beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Dikabulin gak sama Allah? Dia kabulin. Hartanya hancur, hatinya ditutup, dan mereka beriman gak? Beriman. Tapi pas kapan berimannya? Pas sudah ngelihat azab, baru beriman. Dikabulin. Tapi Nabi Isa dan Nabi Ibrahim itu gak pernah mendoakan kehancuran untuk umatnya. Bahkan Nabi Ibrahim itu ketika Nabi Lut mau dihancurin umatnya, dan 3 malaikat super ganteng menyamar jadi 3 manusia super ganteng datang ke Nabi Lut itu. Sebelum pergi ke Nabi Lut, 3 malaikat ini yaitu Jibril, Mikail, Israfil datang ke Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim tuh memelas-melas ke malaikat ini. Jangan dihancurin. Padahal kan kaum Nabi Lut bukan kaum Nabi Ibrahim gitu loh. Itu kan kaum yang seberang. Nabi Ibrahim gak dakwah ke kaum Lut, tapi Nabi Ibrahim minta ke malaikat, jangan disiksa. Itulah kasih sayang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan nanti di bagian tadabur akhir, ingin sedikit mereview tentang buyutnya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Ibrahim. Karena ini berhubungan banget dengan materi kita. Bagaimana Nabi Ibrahim sampai bisa jadi imam, itu luar biasa banget teman-teman. Itu luar biasa. Itu Nabi Ibrahim tuh, sifatnya tuh luar biasa sampai Allah juluki dengan Khalilullah. Cuman ada 2 nabi yang merupakan kekasih Allah, kekasih spesial ya. Karena semua nabi itu kekasih Allah, tapi kekasih yang paling spesial cuma 2, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Karena sifat-sifatnya yang luar biasa. Baik, kita akan bahas dulu teman-teman tentang kayaknya ini pembahasannya simple, nggak terlalu panjang. Oke. Sifat-sifat Nabi Ibrahim dulu kita bahas sedikit aja ya teman-teman. Yang pertama, beliau itu adalah lembut, tegas tegas kepada kesyirikan, kepada kekafiran, kepada orang-orang musyrik. Beliau tegas. Artinya nggak playa-play, ngerti nggak bahasa playa-play itu? Bahasa Indonesia apa sih? Nggak lembek beliau. Dalam masalah akidah beliau nggak lembek, tegas. Kesyirikan, kekafiran adalah kekafiran. Tapi
dalam masalah approach-nya, pendekatan kepada orang musyriknya, itu lembut banget. Lembut banget. Sampai ke ayahnya aja manggilnya bukan abi, tapi abati. Abati itu panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Qanit, sifat yang ketiganya. Yang pertama tegas kepada kekafiran, kedua lembut dalam dakwahnya tuh lembut gitu ya. Ketiga qanit, yaitu taat banget pada Allah. Keempat hanif, yaitu lurus dengan akidah yang benar dari semenjak lahir sampai beliau wafat, gak pernah musyrik sama sekali. Dan yang kelima pandai bersyukur atas nikmat Allah. Dan yang keenam adalah beliau tidak pernah berbuat musyrik, dan itu sama dengan poin-poin sebelumnya teman-teman ya, yaitu benar-benar teguh di atas tauhid. Atau sebenarnya pengen nyampain, tapi ini tuh nanti masuk ke dalam poin tadabur di episode-episode ke depan. Jadi rada ragu mau nyampein sekarang atau nanti. Soalnya kalau disampaikan sekarang takutnya nanti pas nanti jadi kurang pas lagi. Jadi sepertinya cukupkan untuk pembahasan Nabi Ibrahim untuk di ayat yang tadi. Sampai situ dulu. Yang jelas beliau adalah Nabi yang sangat mulia, yang mana ketika kita ingat, kalian tahu nggak kenapa ada Nabi Muhammad SAW setelah karena takdir Allah tentunya? Kenapa Nabi Muhammad SAW ada di muka bumi ini setelah karena takdir Allah? Alasannya apa? Karena doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, bangkitkan dari tengah-tengah mereka seorang rasul yang akan membaca ayat-ayatmu, mengajarkan kepada mereka hikmah, mensucikan mereka. Masya Allah. Itu Nabi Ibrahim, jasa beliau. Kebayang gak pahala yang akan diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas jasa-jasa beliau. Dan gak main-main, Nabi Ibrahim itu dakwahnya bukan ke satu kaum, tapi pindah-pindah. Dari kaum penyembah bintang, dari kaum penyembah api, kaum penyembah berhala. Dan itu semuanya beliau diusir. Mati-matian beliau dakwah, luar biasa. Nah, jadi itu teman-temannya tentang orang yang tauhidnya sempurna, yakni seperti Nabi Ibrahim. Kedua teman-teman adalah pujian Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang imannya baik, yang sempurna adalah mereka yang tidak mau mempersekutukan Allah dengan apapun. Itu pokoknya sama pembahasannya tentang tadi, yaitu orang yang bertauhid itu ada dua level ya. Level yang pertama level yang sempurna, level yang kedua tuh level yang gak sempurna ya. Dan itu bertingkat-tingkat sesuai kadar dosanya. Yang sempurna apa kan? Tauhid yang sempurna yaitu seseorang yang mati dalam kondisi apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Ya, mengucapkan la ilaha illallah dengan yang sempurna. Yang sempurna. Dengan keyakinan, ketundukan, keyakinan, keikhlasan, cinta dan taubat. Ingat bakal ulang-ulang ini terus ya. Apa arti dari Allah? Allah adalah Tuhan satu-satunya yang kita sembah dengan penuh ketundukan, keyakinan, keikhlasan, cinta dan taubat. Itu Allah, itu arti dari Allah teman-teman. Maka ketika kita bilang yang tauhidnya sempurna itu siapa? Yaitu mereka yang menyembah Allah dengan tunduk, yakin, ikhlas, cinta, taubat. Ingat aja itu. Bakalan ulang terus biar kalian gak perlu nyatet lagi, tapi udah nempel banget di otak kalian. Sehingga nanti ketika kalian menjelang wafat, menjelang kalian meninggal, ketika kalian ngucapin la ilaha illallah, kalian tuh langsung ngomong gini di hati kalian, sambil diucapin di mulut, di hati mentadaburi. Ketika mau meninggal kalian ngucapin la ilaha illallah, kalian tuh bilang, ya Allah, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja ya Allah, yang aku sembah dengan penuh ketundukan. Tidak ada yang kutakuti, yang kuagungkan selain Engkau ya Allah. Aku menyembahmu dengan penuh keyakinan dan aku ikhlas. Bukan karena ingin dipuji apapun, aku benar-benar menyembahmu karenamu ya Allah. Dan aku menyembahmu dengan penuh cinta, walaupun aku masih banyak melanggar aturanmu dan banyak juga meninggalkan perintahmu, tapi aku berjuang untuk terus mencintaimu ya Allah, dengan melaksanakan semampuku semua perintahmu dan menjauhi laranganmu. Dan aku pun taubat dari semua dosaku. Itu terangkum ucapan tadi dengan la ilaha illallah.
Makanya ngucapin la ilaha illallah menjelang meninggal teh susah pisan. Karena berat gitu. Orang yang bisa ngucapin la ilaha illallah menjelang matinya tuh orang yang memang mengamalkan konsekuensi tadi. Ya. Jadi kalau kalian lihat ada orang mau meninggal, coba deh kalian, rata-rata orang yang memang gak soleh ketika meninggal tuh gak bisa ngucapin la ilaha illallah. Coba lihat. Makanya kalau ada orang yang bisa ngucapin la ilaha illallah menjelang matinya, itu tuh spesial banget. Kalau pas masih sehat, masih sakit biasa doang, ngucapin la ilaha illallah mah bisa diulang-ulang. Tapi kalau sakaratul maut, yang bisa ngucapin la ilaha illallah tuh orang yang benar-benar berpegang teguh kepada konsekuensi tadi. Kalaupun ada cacat, ya bukan cacat yang parah gitu loh. Jangankan ngelakuin kesyirikannya, orang yang hobi main catur aja, kata Ibnu Qayyim pas menjelang meninggal, disuruh ngucapin la ilaha illallah, dia ngucapin apa? Skak, 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 skakmat. Bener skakmat. Mati dia. Gak bisa ngucapin la ilaha illallah. Apalagi kalau ngelakuin dosa besar gitu loh. Kita takut ya. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, dan sekarang ini adalah dalil yang terakhir yang kita akan bahas, yakni hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini panjang, kalian kudu konsen, oke? Siap-siap ya. Husain bin Abdurrahman. Siapa aktor? Kalau aktor sopan gak sih nyebut aktor? Maksud aktor tuh bukan pemain, apa? Karakter ya, karakter. Siapa karakter yang ada di hadis ini? Pertama siapa? Husain bin Abdurrahman, oke? Tabi'in, seorang tabi'in. Husain bin Abdurrahman berkata, Husain ya, berkata, suatu ketika aku berada di sebelah Sa'id bin Jubair. Siapa aktor kedua? Sa'id bin Jubair. Yang pertama siapa? Nama pendek aja. Pertama siapa? Husain. Kedua? Sa'id. Dua-duanya adalah ulama tabi'in, oke? Murid sahabat Nabi SAW. Pertama siapa? Kedua? Sa'id. Ya. Kemudian Husain, kemudian Sa'id bertanya, adakah semalam yang ngelihat bintang jatuh? Lalu aku, Husain, berkata, aku lihat bintang jatuh. Tapi ingat ya, tadi malam aku nggak lagi sholat kok. Aku lagi begadang karena kesakitan, kegigit kalajengking. Lah, kalian mungkin mikir ya, nah naonan nggak ada yang nanya kok tiba-tiba ngasih tahu aku nggak lagi tahajud tadi malam. Kenapa ya? Husain tadi, Sa'id kan nanya ke murid-muridnya gitu, siapa yang tadi malam ngelihat bintang jatuh? Langsung Husain jawab, aku. Tapi tadi malam aku nggak lagi tahajud. Aku begadang karena kesakitan, kegigit kalajengking. Ngerti gak kalian ini? Kenapa ya tiba-tiba nggak ada yang nanya? Kan kalau kalian coba bayangin dalam kondisi itu, lagi nanya, siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Mereka bilang, saya tadi malam saya nggak tahajud. Udah nggak nanya, kata Rizal kan gitu ya. Tapi kenapa Husain di sini ngomong kayak gitu? Kenapa? Satu, dikhawatirkan, takut ada yang kira kalau Husain lagi sholat di malam hari terus ngelihat bintang jatuh, berarti Husain sholat sambil ngelihat ke atas. Dan sholat sambil ngelihat ke atas tuh hukumnya nggak boleh, minimal makruh, bahkan sebagian ulama mengharamkannya. Demi mencegah suuzon dari orang lain, makanya Husain bilang, tadi malam aku nggak lagi tahajud, aku emang lagi ngeliatin langit aja gitu. Paham ya? Atau kedua, Husain juga takut kalau misalnya ada orang yang ngira Husain tahajud, padahal Husain gak tahajud. Takutnya itu seneng dipuji atas perbuatan yang gak dilakuin. Ya kayak gini deh, ada orang-orang yang dia gak lagi puasa ya, terus dia lagi main ke rumah temennya, ditawarin, mau minum gak? Oh enggak usah. Terus temennya bilang gini, lagi puasa ya? Dia padahal gak puasa, tapi dia diam gitu. Dia diam gitu, dia gak puasa. Tapi ketika ditanya kamu puasa atau enggak, dia diam. Biar apa? Biar dia dikira lagi puasa, padahal dia nggak puasa. Ngerti gak kalian? Eta teh dosa besar. Eta perbuatan Yahudi yang suka kayak gitu teh, yang senang dipuji atas perbuatan yang nggak dilakuin. Nah makanya Husain demi mencegah itu semua, beliau langsung klarifikasi. Masya Allah, luar biasa. Itulah ulama-ulama tabi'in, para sahabat tuh nggak ingin dipuji. Bahkan mereka tuh melihat pujian tuh gak ada bedanya dengan cacian, yaitu useless. Dipuji, dimaki sama aja. Itulah derajat para sahabat Nabi SAW. Luar biasa banget tuh ya. Nah jadi paham ya itu ya, kenapa tadi Husain kok tiba-tiba bilang tadi malam aku gak tahajud. Dan pertama kali baca hadis ini tuh rada aneh.
ini nanaonan Husain tiba-tiba bilang aku nggak tahajud dan nggak ada yang nanya gitu ya. Perasaannya agak aneh, tapi pas pahami lagi, wow, luar biasa banget nih Husain, luar biasa banget nih, yang gak ingin dipuji atas apa yang tidak dia lakukan, dan dia juga nggak mau orang-orang suuzon, makanya dia tepis demi mencegah orang lain dari suuzon yang nanti menyebabkan dosa. Masya Allah. Oke. Kemudian Sa'id bin Jubair, ya, temannya Husain atau gurunya mungkin di sini ya. Sa'id nanya ke Husain, setelah kamu digigit kalajengking kamu ngapain? Terus Husain bilang, aku minta diruqyah. Sa'id bilang, kenapa kamu minta diruqyah? Kenapa kamu ngelakuin itu? Langsung Husain bilang, karena ada sebuah hadis yang kudengar dari Asy-Sya'bi, ya, dan hadis itu berbunyi, tidak boleh ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan hewan. Oke. Jadi Husain digigit kalajengking terus minta diruqyah karena ada hadis yang bunyinya tidak boleh ruqyah, atau gini deh bahasa hadisnya, la ruqyah illa min ain aw humah. Tidak boleh, di sini terjemahannya tidak boleh ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Tapi ini terjemahan yang nggak benar. Karena Nabi SAW pernah juga beliau ngeruqyah karena apa? Karena sakit panas, ya. Dan bahkan Ibnu Qayyim ketika lagi sakit perut banget, beliau ngambil air kemudian dibacain Al-Fatihah 7 kali, diminum sembuh, ya. Pernah lagi sakit luar biasa, makan seblak, kata pedes bisanya. Pas buka puasa makan seblak pedes, kata wah, belum didahului dulu, nggak ada muqaddimah makan yang manis-manis. Habis sholat isya asli sakitnya luar biasa, mau nonggeng, pelungkup, wah sakit banget. Akhirnya pegang perut, baca Al-Fatihah, itu hilang teman-teman sakitnya. Jadi boleh ruqyah untuk selain karena ain dan karena sengatan boleh. Terus apa maksudnya di sini? La ruqyah illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Maksudnya tidak ada yang lebih ampuh menyembuhkan ain dan sengatan lebih dari ruqyah. Artinya ruqyah itu kalau dipakai untuk ain sama sengatan ampuh banget. Tapi untuk selain ain dan sengatan boleh nggak? Boleh. Tapi nggak seampuh kalau untuk ngobatin ain dan juga terkena sengatan gitu. Ya, paham ya hadis ini ya? Jadi nggak apa-apa kalian ngeruqyah untuk sakit apapun. Boleh nggak orang kena penyakit mental di ruqyah? Boleh. Tapi kalau kena penyakit mental di ruqyahnya lebih kepada pentadaburannya. Oke? Orang misalnya stres, depresi, dia ngebaca ayat-ayat tentang nikmat Allah sambil dihayati, depresinya bisa hilang. Gitu. Ya. Tapi harus ada komunikasi dulu. Soalnya kalau orang yang dia lagi stres di ruqyah, dianya ngerasa offended, kamu ngira aku kesurupan, nanti makin marah, makin stres nanti kalau gitu. Jadi harus ada komunikasi dulu ya. Kalau emang karena penyakit mental, di ruqyahnya disampaikan, ini ngeruqyah bukan karena aku ngeyakini kamu lagi kesetanan, bukan. Tapi ini ruqyah untuk kamu menghayatinya, ditadaburi. Ya cuman emang untuk penyakit mental tuh kurang berefek karena kebanyakan kita ketika ngebaca Quran kagak ngerti. Makanya susah. Padahal Quran tuh bisa untuk obat penyakit mental, fisik, spiritual, bisa semua penyakit sembuh. Cuman untuk penyakit mental sekali lagi kesembuhannya adalah dengan mentadaburi ayat-ayatnya. Nah kita kan enggak ditadaburi. Makanya kalau kita punya penyakit mental apapun itu, ya mau fobia sama kucing ya atau apa, di ruqyah nggak sembuh-sembuh. Soalnya nggak dihayati. Ya. Kira-kira kalau orang fobia kucing, ayat apa yang cocok? Ayat tentang keindahan ciptaan Allah, ya. Sambil dia hayati indahnya ciptaan Allah, terus habis itu dia ingat-ingat tentang kucing yang lucu, nanti lama-lama dia bisa sembuh dari fobia kucing tersebut. Gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian lanjut lagi hadisnya. Oke. Said bilang, pakai bahasa simple ya biar kalian paham. Jadi setelah Husain ngasih tahu, oh aku habis digigit kalajengking, aku minta diruqyah karena aku bilang aku ngedengar hadis bahwasanya ruqyah itu ampuh banget tuh buat kena sengatan atau kena apa? Ain. Terus Said bilang, oh bagus. Berarti kamu ngamalin ilmu kamu. Tapi ada yang lebih baik nih. Ada yang lebih baik daripada perbuatanmu. Yaitu sebuah hadis yang aku dengar dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Nah,
Nih, masuk ke hadis intinya nih. Lihat, dengar baik-baik ya. Nabi kita SAW bersabda, telah diperlihatkan kepadaku beberapa umat. Wah, beberapa umat yaitu di hari kiamat. Ya, beliau diperlihatkan oleh Allah tentang kejadian yang akan terjadi di hari kiamat. Kemudian aku melihat ada seorang nabi yang bersamanya ada nafar. Nafar itu bilangan antara 3 atau 2 sampai 9. Ada nabi yang punya pengikut sejumlah nafar. Ada juga nabi yang punya pengikut sejumlah 1 orang, ada yang cuma 2 orang, ada yang nggak punya pengikut sama sekali. Kemudian diperlihatkan kepadaku sekelompok umat, aku mengira itu umatku, ternyata itu umatnya Nabi Musa. Lalu kemudian aku melihat lagi ke sekelompok umat, sejauh aku melihat ke arah ufuk. Ufuk tahu nggak kalian? Kalau kalian ngedengar ufuk, ini kita bukan lagi ngebahas hadis ya, tapi ngebahas kata ufuk. Ufuk itu artinya depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Oke, itu ufuk. Atas, bawah, kanan, kiri, sejauh mata memandang itu ufuk. Aku melihat sejauh di ufuk ada orang sebanyak itu, ya. Dan kemudian dikatakan bahwasanya itu adalah umatmu, atau itu adalah umatku. Dikasih tahu ke Nabi SAW bahwasanya itu adalah umatku, ya. Dan di antara mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mendengar hadis itu para sahabat, beliau langsung pulang dan para sahabat akhirnya langsung ngobrol gitu sama mereka. Siapa kira-kira ya yang 70.000 yang bakal masuk surga tanpa hisab tanpa azab? Wah, ini ngobrol. Sebagian sahabat ada yang bilang, oh mungkin itu mah sahabat yang emang dari kecilnya udah bertauhid. Artinya kalau Umar kan dulunya kafir baru masuk Islam gitu ya. Ini mah kayaknya orang-orang yang emang dari kecilnya tuh dari keluarga yang muslim gitu. Kayak siapa? Aisyah. Kan Aisyah mah orang tuanya udah Islam ya. Aisyah ketika lahir ayahnya siapa? Abu Bakar. Istrinya Abu Bakar yang ngelahirin Aisyah juga udah masuk Islam. Berarti Aisyah emang dari lahir udah di atas keluarga tauhid. Nah, jadi sebagian sahabat bilang, oh mungkin itu mah yang emang dari kecilnya udah bertauhid sampai mati nggak pernah syirik. Sebagian ada yang bilang, oh itu mah kayaknya sahabat-sahabat terdekatnya Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu ya. Kita mah yang nggak dapet gitu, sahabat yang biasa mah gitu. Akhirnya pada ngobrol gitu. Nah, beres itu Nabi SAW ketemu lagi para sahabat. Kemudian para sahabat ngasih tahu gitu, kami penasaran ya Rasulullah, kami ngobrol siapa sih mereka yang bakalan masuk surga tanpa hisab dan azab itu yang 70.000. Akhirnya beliau bersabda 4 kriterianya. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Kedua, mereka tidak melakukan tatoyur atau tahayul. Nanti kita bahas ya bab tahayul. Jadi kita nggak akan bahas di bab ini, nanti ada bab tersendiri di bab ke-8 atau 9 kitab tauhid. Ketiga, mereka tidak minta diobati dengan kay, yaitu besi panas. Yang keempat, mereka selalu bertawakal kepada Tuhan mereka. Mendengar hadis itu, Ukasyah langsung bilang, ya Rasulullah, doakan agar aku termasuk mereka. Nabi SAW menjawab, engkau wahai Ukasyah termasuk mereka. Wah, senang banget tuh Ukasyah, termasuk yang 70.000 itu. Kemudian ada lagi sahabat lain bilang, ya Rasul doain juga aku. Akhirnya Nabi SAW bersabda, kamu udah keduluan sama Ukasyah. Nah, sebelum kita bahas isi hadis ini, Alvin ngeliat dari sisi bagaimana skill komunikasi Nabi SAW dulu deh. Ukasyah tadi minta, ya Rasul doakan. Beliau doain gak? Doain. Sahabat yang kedua minta didoain tapi gak didoain deh. Kenapa beliau gak ngedoain? Karena Allah telah mewahyukan kepada Nabi SAW bahwasanya sahabat yang kedua ini gak termasuk yang 70.000. Sahabat loh, sahabat Nabi SAW yang kedua tidak termasuk yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan azab. Tapi kira-kira kalau Nabi SAW ngomong belak-belakan, sedih gak sahabatnya? Wahai sahabat, Allah mewahyukan kepadaku, engkau gak masuk yang 70.000. Wah, atas sahabat gimana perasaannya kalau kayak gitu? Ngedown banget mentalnya kan. Makanya Nabi SAW menggunakan bahasa yang benar-benar lembut. Wah, kamu udah keduluan sama Ukasyah. Beliau gak ngomong belak-belakan, kamu gak termasuk 70.000. Allah ngasih tahu aku kalau engkau gak termasuk yang 70.000 itu. Sakit hati sahabat kalau digituin kan. Makanya Nabi kita SAW bersabda, engkau diduluin sama Ukasyah. Beliau menyembunyikan info dari Allah bahwasanya sahabat ini gak masuk. Menyembunyikan di sini bukan menyembunyikan yang sifatnya khianat ya, tapi menyembunyikan dalam rangka untuk menjaga hati sahabat ini. Sahabat ini tetap bisa masuk surga, tetap bisa masuk surga lewat jalur syahid ya.
Masuk surga tanpa hisap juga kalau syahid kan. Masih bisa masuk surga lewat jalur yang lain, cuman gak bisa masuk surga lewat yang 70.000 ini. Gitu. Itulah hebatnya Nabi SAW. Bagaimana beliau merangkai kata sehingga gak nyakitin hati orang. Dan beliau bisa ngelakuin itu salah satu sebabnya karena beliau adalah good listener. Kalau Nabi SAW ada orang yang lagi ngobrol beliau dengan obrolan yang gak penting, Nabi tetap ngedengerin demi menjaga hati orang yang lagi ngobrolnya. Ada orang Arab Baduy lagi ngobrol, beliau diem gitu ngedengerin. Makanya kita ngelihat orang yang pandai bicaranya enaken, dia pasti good listener. Coba aja kalau kalian ngelihat ada orang yang bagus banget dalam ngobrol, coba ngobrol sama mereka, pasti dia akan ngedengar kalian dengan sepenuh hati. Sekarang kalian ngelihat ada orang yang nyerocos, tapi nggak enak banget didengarnya. Ada orang yang fasih nyerocos, tapi kok obrolannya nggak enak banget. Coba ngobrol sama dia, pasti dia gak konsen. Saat kalian lagi ngobrol sama dia, dia ngeliat sini. Orang yang gak jadi good listener, pasti kalau dia lagi ngomong walaupun dia fasih lancar, pasti gak enaken didengarnya. Karena dia kurang observasi. Kalau kita jadi good listener, kita akan ngeliat, oh dia kalau ngobrolnya terlalu cepet, aku jangan jadi yang kayak dia yang terlalu cepet. Oh dia terlalu pelan bikin bosan, aku jangan kayak dia. Oh ini ngobrolnya terlalu tinggi nadanya, jangan kayak dia, nggak enak. Wah ini pas banget nih cara ngomongnya, saya harus kayak dia. Orang yang jadi good listener akan pandai dalam public speaking. Itu adalah kunci pertama public speaking, adalah jadi good listener. Oke teman-teman, baik. Nah dari hadis ini ada 4 poin. Yang pertama apa tadi? Lupa. Kedua poho. Ketiga forget. Keempat hilap. Satu apa? Tidak minta diruqyah. Ini yang kita bahas. Cuman poin ini aja. Kenapa? Karena tidak tatoyur, itu akan dibahas di bab 7 atau 8. Tidak minta diobati dengan besi panas, gak akan Al bahas. Karena besi panas sekarang udah gak ada pengobatan dengan besi panas. Besi panas itu jadi pedang, dipanasin sampai membara, terus ditempelin di bagian bisul, tumor, dan sebagainya. Tapi sekarang udah gak ada. Karena kedokteran zaman sekarang gak lagi pakai K itu obat besi panas. Jadi kita nggak perlu bahas ya untuk yang K ya, karena nggak kita amalkan untuk sekarang. Bukan berarti kita merendahkan hadis tentang K ya, nggak, sama sekali nggak. Cuman nggak kita bahas dulu. Begitupun yang bertawakal kepada Allah, itu nanti ada di bab tawakal. Jadi kita akan fokus di pembahasan tentang apa? Tidak minta diruqyah. Nah, ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Apa maksud dari tidak minta diruqyah? Ali, maaf, ambilin minum di sini. Haus banget. Apa sih makna dari tidak minta diruqyah? Itu di dekat barbel yang warna itu. Tidak minta diruqyah itu ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama, ini pendapat yang dipegang oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi. Bismillah. Yaitu tidak minta diruqyah. Yaitu sesuai teks hadisnya. Minta diruqyah boleh atau enggak? Boleh. Boleh minta diruqyah. Asal dengan ayat Quran, dengan doa-doa ya, dengan hal-hal yang sesuai dengan syariat. Minta diruqyah dengan cara yang itu halal, hukumnya halal. Cuman kalau kita minta diruqyah, walaupun halal, tapi kita akan tercancel dari masuk surga tanpa hisab dan azab lewat jalur yang 70.000 ini. Boleh atau enggak? Boleh. Tapi jadi nggak bisa dapat. Adapun kalau diruqyah tanpa minta nggak apa-apa. Kayak dulu Ariza pernah, dulu kan ikut perguruan tenaga dalam tuh, ngelatih Rasengan, Kamehameha dan sebagainya. Nah kambuh eta teman-teman, pas Ariza lagi ngisi ceramah di SMA 19 Bandung, lagi ceramah tiba-tiba tangan keluar panasnya. Panasnya itu panas pisan, super. Nggak baru megang fresh, pip gitu ya, nggak lagi megang kayu putih, nggak baru megang cabai, normal. Tangan Ariza bener-bener nggak megang apa-apa, ini biasa aja. Tiba-tiba pas tengah-tengah ceramah langsung panas tuh, panasnya bener ya, kayak kebakar. Nah ini kambuh, ini setan ini. Nah murid Arizal, Abil sama Lutfi langsung beres ayat ceramah bilang, sini saya ruqyah. Nggak usah minta diruqyah, biarin saya yang ngeruqyah aja. Nah Abil sama Lutfi ngeruqyah tapi nggak minta. Tercancel nggak dari hadis ini? Enggak tercancel karena Ariza nggak minta diruqyah. Tapi andai minta diruqyah, hukumnya apa?
Boleh, cuman jadi tercancel. Gak bisa masuk surga tanpa hisab dan azab lewat jalur yang 70.000 ini. Paham ya? Itu adalah penafsiran pertama. Penafsiran kedua adalah yang dimaksud tidak minta diruqyah itu tidak minta diruqyah dengan cara yang menyimpang. Itu artinya kalau seseorang minta diruqyah selama caranya boleh, halal, nggak tercancel. Kasus Arizal tadi kalau ikut pendapat yang kedua berarti kalau A minta diruqyah boleh dan A tidak akan tercancel dari yang 70.000 ini kok, selama si Lutfi dan Abil ngeruqyahnya dengan cara yang sesuai syariat, yaitu dengan ayat Quran dan juga doa. Kalau misalnya ngeruqyahnya dengan cara yang nggak bener, misalnya bakar menyan gitu ya, habis bakar menyan terus dikasih apa, dikasih garam, dipercikin di mana-mana gitunya, habis itu dibacain haleluya haleluya, wah ini mah bisa kafir, bahkan bukan cuman bid'ah tapi kafir, ini udah tercancel jelas kalau gitu. Pendapat ketiga adalah yang dimaksud tidak minta diruqyah, ya ini tidak minta diruqyah sambil hati bergantung kepada peruqyahnya. Adapun kalau minta diruqyah tapi hati tetap bergantung 100% pada Allah, maka ini no problem. Ulang ya. Jadi ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Siapa yang akan gagal masuk surga tanpa hisab dan azab lewat jalur yang 70.000? Lewat jalur yang 70.000 orang ini. Pendapat pertama adalah mereka yang benar-benar gak minta diruqyah sama sekali. Itu yang bakalan sukses. Pendapat kedua, yang bakalan gagal tuh kalau yang minta diruqyah dengan cara yang menyimpang dari Islam. Adapun kalau minta diruqyah dengan cara yang halal, yang sesuai syariat, ini nggak akan gagal, tetap sukses. Pendapat ketiga adalah pendapat pertengahan, yaitu minta diruqyah sesuai dengan syariat ruqyahnya, tapi hatinya harus 100% bergantung ke Allah, bukan bergantung ke peruqyahnya. Adapun pendapat yang ketiga, pendapat yang dipegang oleh Ustaz Firanda, lebih cenderung ke pendapat Ustaz Abu Haidar, yaitu tidak minta diruqyah sama sekali. Seperti itu. Jadi kalau kesurupan, kalau kesurupannya setengah sadar, ngeruqyah sendiri. Karena kalau kesurupan setengah sadar, masih nyadar setengah, masih bisa ngebacain Quran. Tapi kalau kesurupannya udah total, ya udah, karena nggak bisa ngapa-ngapain. Kalian aja yang ngeruqyah tanpa minta, gitu. Ya, ikut ke pendapat yang pertama ini. Ngerti nggak? Ini kan ada susah emang pembahasannya. Nah, dari 70.000 orang ini, berbahagialah teman-teman karena ada satu hadis yang sahih. Dan mau nanya ya, dari hadis ini kira-kira jumlahnya berapa nih? Nanya pertanyaan yang sama persis 2 tahun yang lalu kan, karena ngedengerin ceramah Rizal yang 2 tahun lalu, dan inget nanya ke Regan. Yang hadir di sini adalah Regan, Udin, dan juga Vega, 3 orang. Dan sekarang Regan hadir lagi, Masya Allah. Di pembahasan yang sama persis. Ini 2 tahun yang lalu. Masih ada rekamannya di Instagram, serial Kitab Tauhid episode ke-2 atau 3 gitu, karena dulu beda 1 bab gitu ya. Kan Nabi kita SAW bersabda tentang 70.000 orang ini, untuk setiap 1.000 orang Allah tambahkan 70.000. Berarti totalnya berapa kan? 4,9 miliar. Salah lagi kan? Persis dengan 2 tahun yang lalu kan? Persis salah. Setiap 1.000 orang Allah tambah 70.000. Jadi caranya gimana? Kan 70.000 nih, defaultnya 70.000 ya, awalnya cuma 70.000. Setiap 1.000 orang Allah tambah 70.000. Berarti caranya adalah dari 70.000 tersebut dibagi dulu 1.000. Berapa 70.000 bagi 1.000? 70. 70 kali 70.000 berapa? 4,9 juta. Kok Regan bisa salahnya sama persis kan dalam Regan asli di 2 tahun lalu persis banget salahnya. Di situ lagi duduknya. Aduh, Masya Allah. Jadi diingat ya, asalnya kan 70.000, tapi ternyata Allah baik banget nambahin. Bukan cuma 70.000. Untuk setiap 1.000 orang, dari 70.000 itu Allah tambah lagi 70.000. Berarti totalnya adalah 4,9 juta. Plus dari 4,9 juta itu Allah mengambil segenggam dengan genggamannya. Ditambah segenggam dengan genggaman Allah. Nah, ternyata genggaman Allah lebih banyak lagi daripada 4,9 juta. Yakni dengan satu hadis yang dihasankan oleh Syekh At-Tuwairiji, yaitu setiap 1 orang Allah tambah 70.000. Baru ini 4,9 miliar kan, ya. Jadi lihat 3 kali ya prosesnya. Awalnya kan cuma 70.000 doang ya. Kemudian di hadis kedua Allah tambahin untuk setiap 1.000 orang ditambah 70.000. Jadi totalnya 4,9 juta plus Allah ngambil dari satu genggamannya.
Nah, kemudian di step yang ketiga Allah tambahin secara sempurna, setiap satu orang Allah tambah 70.000, jadi totalnya 4,9 miliar. Alhamdulillah, jadi ternyata kuotanya bukan cuma 70.000 tapi 4,9 miliar. Cuma berita yang kurang mengenakannya adalah 4,9 miliar ini dibagi-bagi dari zaman Nabi Adam ya. Jadi anggarannya sedikit gitu. Makanya yuk kita berjuang aja untuk jadi orang ini. Kalaupun kita nggak bisa masuk ke dalam golongan ini, mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam golongan yang mati syahid, sehingga kita masuk surga tanpa hisab dan azab lewat jalur yang lainnya, insya Allah ya. Baik teman-teman, kita sekarang akan ngebahas tentang tadabbur dari surat Yusuf, tapi mau flashback karena di sini di tadabbur surat Yusuf juga ada statement, ada nge-mention Nabi Ibrahim juga ya. Yaitu di ayat ketika Nabi Yakub berkata, wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Maka di sini walaupun ini bukan masuk ke tadabbur surat Yusuf banget, tapi ingin kalian semua coba untuk mendalami hal ini. Kita kemarin baru ngelaksanain ibadah kurban, dan jujur aja baru ngeh banget karena tuh agak sulit untuk menghayati sesuatu yang terlalu sering diulang, dan itu wajar. Kalau semakin sering diulang, akhirnya tadabbur menjadi hilang. Dan saking seringnya kita ngedengar tentang penyembelihan Ismail oleh Nabi Ibrahim, yang kemudian oleh Allah diganti dengan apa? Kibas ya? Kibas yang gede banget. Saking seringnya dibahas itu, sampai akhirnya jadi bingung mau menghayatinya gimana. Karena ingat, menghayati itu rizki dari Allah. Sehingga kalau misalnya bisa menghayati, kalian nggak bisa menghayati, berarti Allah ngasih rizki tadabbur ke Arizal, tapi Allah nggak ngasih rizki tadabbur ke kalian. Tangan kanan. Sampai akhirnya Arizal mempelajari lagi dengan dalam dengan ahli tafsir ini, yang akan sensor namanya tentunya karena untuk alasan yang baik. Baru ngeh tentang kejadian Idul Adha yang luar biasa teman-teman. Baru ngeh banget. 2 poin yang ingin bahas sekarang adalah, pertama, kalian tahu kan Idul Adha ini, kalian lebih bahagia Idul Adha atau Idul Fitri? Kalau ada Idul Adha, karena para ulama juga menyatakan Idul Adha itu lebih mulia daripada Idul Fitri. Karena Idul Fitri terjadinya di bulan Syawal, bukan bulan yang spesial kan, bulan Syawal ya. Kalau Idul Adha terjadinya di bulan Zulhijjah, 10 hari awal Zulhijjah. Makanya Idul Adha lebih spesial daripada Idul Fitri. Dua-duanya mulia tentunya, dua-duanya spesial. Tapi Idul Adha itu lebih spesial daripada Idul Fitri. Dan Idul Adha terjadi di 10 hari awal Zulhijjah, plus di Idul Adha juga kita dapat banyak daging. Gitu ya. Walaupun Idul Fitri juga enak karena dapat banyak cuan gitu ya. THR ya. Cuman ketika Idul Adha kita banyak dapat daging, kita bisa nyate ya. Makan bareng sepuas-puasnya ya. Nggak apa-apa, kalian nggak usah diet dulu untuk 3 hari ini, tapi habis itu baru nanti dibakar lagi setelah 3 hari ini. Makan yang banyak, minum senang-senang, jangan lupa berzikir pada Allah. Ini banyak daging, nanti bantuin masaknya besok pagi ya insya Allah. Nah teman-teman, di tengah kebahagiaan kita ini tentang Idul Adha, menyembelih kurban dan kita memakannya, orang miskin pun ikut makan daging. Di balik semua kebahagiaan ini, ternyata ini tidak lepas dari 2 tragedi yang menyedihkan banget. Tragedi tentang Nabi Ibrahim kita skip dulu, tanpa merendahkan Nabi Ibrahim. Namun karena sering dibahas, maka kita nggak terlalu bahas tentang Nabi Ibrahim dulu. Tapi tragedi yang kita bahas adalah ketika kita Idul Adha, jangan lupa ini dimulai dengan kejadian Nabi SAW bermimpi. Kalau Nabi Ibrahim kan mimpi menyembelih anaknya yaitu Ismail. Kalau Nabi kita SAW, kejadian Idul Adha ini nggak lepas dari kejadian Idul Adha ini nggak lepas dari perjanjian Hudaybiyah teman-teman. Yaitu ketika Nabi SAW bermimpi memasuki Ka'bah dalam kondisi aman, dan beliau menyampaikan kepada sahabatnya SAW tentang mimpi beliau. Akhirnya pada tahun tersebut Nabi SAW dan para sahabat pergi ke Makkah dalam kondisi mau umroh. Kebayang gak apa yang terjadi dengan Nabi SAW? Ini belum ada perjanjian damai loh, gak ada perjanjian damai. Dan 1,5 tahun sebelum Nabi SAW mau umroh ini, beliau baru diserang dengan serangan terbesar, yaitu dalam perang apa? Al-Ahzab.
Ini perang salah satu terbesar, dan perangnya tuh luar biasa menakutkan banget. Sampai kata Allah, ketika nyawa tuh kayak udah sampai ke tenggorokan gitu, ketika nafas tuh udah sempit banget, Nabi SAW itu ketika perang Al-Ahzab tuh bukan di luar Madinah, tapi di dalam Madinah. Orang-orang kafir Quraisy menyerang dengan 12.000 pasukan, dan Nabi SAW tuh di rumah di Madinah. Kalau Badar, Uhud, kalau kalah masih bisa pulang. Tapi kalau merekanya orang kafir nyerang ke Madinah, kalau kalah apa yang terjadi? Genosida. Hancur tuh kaum muslimin. Bayangin, 12.000 pasukan kafir menyerang Madinah dan mau ngehabisin semua orang yang ada di Madinah. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya, akang teteh dan anak kecilnya mau dibunuhin semuanya tuh. Dan Allah selamatkan lewat banyak pertolongannya. Itu luar biasa kalau ngebahas tentang perang Al-Ahzab tuh. Lewat Salman Al-Farisi, lewat ada salah satu orang kafir yang masuk Islam. Di tengah-tengah perang tiba-tiba ingin masuk Islam, kemudian dia mengadu domba antara orang kafir, kemudian angin topan. Wah, pokoknya bantuan dari Allah banyak banget di perang Al-Ahzab. Bayangin, ini tuh baru 1,5 tahun dari perang terbesar, yang mana Nabi SAW tuh kalau sampai kalah pada perang itu, genosida, hancur, Islam hancur, dan kita nggak akan jadi orang Islam karena hancur di situ, tamat riwayat Islam di situ di perang Al-Ahzab. 1,5 tahun kemudian Nabi SAW mau pergi umroh dalam kondisi nggak ada perjanjian damai. Logis nggak sih? Nggak damai, tiba-tiba mau datang ke Mekah, kan nyari mati itu kalau bahasa kita aja, ya nggak sih? Nggak ada janji damai, dan kita tahu kalau yang namanya umroh ya umroh, boleh perang nggak? Di Masjidil Haram nggak boleh perang. Dan ketika umroh ya akhirnya para sahabat nggak boleh bawa pedang yang untuk perang kan, mereka cuma bawa pedang-pedang kecil yang untuk ngapain? Nyembelih. Untuk nyembelih kalau selesai umroh kan ada hadiu ya, menyembelih hewan, yang untuk kalau dalam umroh itu nanti ada kita menyembelih hewannya kan. Nah, para sahabat cuma ngebawa pedang-pedang kecil, dagger tuh pedang kecil untuk apa, golok ya, untuk nyembelih. Itu aja yang dibawa. Mereka datang bukan untuk perang, mereka datang untuk apa? Umroh. Bayangin, ini kalau bahasa kitanya ini tanpa merendahkan Nabi kita SAW sama sekali. Ini tuh kalau bahasa kitanya kayak cari mati, kayak bunuh diri. Dari Madinah baru perang besar, tiba-tiba datang ke Mekah dalam cuman untuk umroh itu. Dan itu tuh berdasarkan mimpi dari Allah kepada Nabi kita SAW. Pergilah para sahabat, ini singkat cerita walaupun nanti ada rincian banyaknya, tapi persingkat. Ketika Nabi SAW udah mau sampai Mekah, kan ada mata-mata tuh dari orang-orang Mekah. Akhirnya ada sahabat yang cerdas, ya Rasulullah jangan lewat jalur ini tapi lewat jalur yang lain, sehingga Nabi SAW bisa sampai ke tempat yakni Hudaybiyah, yang mana itu dekat sama Mekah, di mana itu masuk ke tempat di mana orang-orang Mekah pun nggak mau perang, karena orang-orang Mekah pun tahu walaupun masih kafir tapi nggak boleh perang di area tertentu gitu. Akhirnya ketika Nabi SAW udah sampai di Hudaybiyah, disitulah orang-orang musyrikin datang ngirim Suhail bin Amr yang pada saat itu masih kafir. Kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah, dan salah satu poin perjanjian Hudaybiyah yang paling nyakitin hati itu apa teman-teman? Tahu apa? Kita adakan genjatan senjata selama sekitar 10 tahun kalau nggak salah. 10 tahun ke depan kita damai, nggak ada perang. Tapi poin pertama, kalian nggak boleh umroh tahun ini. Baru boleh umrohnya tahun depan. Jadi kalian harus nyembelih hadiu, yaitu binatang sembelihannya harus disembelih, terus nanti daging-dagingnya dikasihnya ke orang-orang kafir musyrik Mekah. Kebayang nggak kalian perasaannya ya? Nabi SAW mimpi mau umroh. Beliau sampaikan para sahabat, terus para sahabat bilang, ya udah Rasulullah, tahun ini kita umroh aja. Dan akhirnya para sahabat pergi ke Mekah untuk umroh. Nyampe di dekat Mekah, orang-orang musyrik nyuruh balik ke sana, gak boleh umroh. Gimana perasaan kalian kalau kayak gitu coba? Keluar tenaga, keluar waktu, keluar biaya, nyampe ke Mekah diusir, disuruh pulang lagi. Sedih kan? Semua sahabat sedih teman-teman. Bahkan ketika Nabi SAW nyuruh untuk ya udah kita sembelih hewan tersebut, kita cukur rambut gitu ya, para sahabat gak ada yang patuh, diem semuanya. Beliau nyuruh beberapa kali, para sahabat diem.
Bukan bermaksud untuk mengkhianati Nabi SAW, cuman para sahabat tuh ya manusiawi gitu. Ya Rasulullah, di dalam hati mereka, ya Rasulullah, kami udah pergi berapa hari ini, 1 bulanan perjalanan ke Mekah, bawa perbekalan, bawa ini udah siap umroh berdasarkan mimpimu, tapi ternyata sekarang disuruh pulang. Sampai Umar tuh nada tinggi, ya Rasulullah, engkau Rasulullah kan? Kata Umar. Nabi SAW bilang, iya aku Rasulullah. Kau bilang kita akan umroh ya Rasulullah. Dia bersabda, aku gak bilang tahun ini. Disuruh umroh. Umar sempat marah. Kemudian Umar datang ke Abu Bakar, tapi Abu Bakar membela Nabi SAW. Kemudian habis itu di tahun depannya baru Umar nyadar kalau itu kesalahan Umar. Umar taubat dan nasuha atas perbuatan tersebut, minta maaf ke Nabi SAW, dan taubat memerdekakan budak atas marah-marah ke Nabinya SAW. Itu karena shock gitu Umar. Ya Rasulullah, udah datang jalan-jalan jauh gini berdasarkan mimpimu, sekarang disuruh pulang oleh orang-orang musyrik. Ini apa-apaan gitu, kata Umar. Akhirnya disitulah pulang. Dan ternyata perjanjian Hudaybiyah itu menjadi titik balik kemajuan Islam. Karena setelah terjadi gencatan senjata inilah Nabi SAW bisa ngirim surat ke banyak daerah, dan banyak yang masuk Islam. Dan tahun depannya alhamdulillah benar-benar bisa umroh dan kemudian haji juga. Tapi poin yang ingin saya tekankan adalah kebahagiaan kita yang sekarang kita rasakan dengan adanya Idul Adha, dengan kita bisa makan daging dengan enak, itu tidak lepas dari perjuangan orang-orang terdahulu kita, yang mana mereka mendahuluinya dengan air mata, dengan pengorbanan, dengan keringat, dengan tenaga, dengan jasa. Gak sedikit dalam hidup kita bahagia gara-gara perjuangan dari orang sebelum kita. Kita bahagia sekarang gak lepas dari perjuangan dari orang tua kita dulu. Ketika mereka ngadepin krisis moneter, mereka ngadepin perjuangan yang luar biasa sehingga kita sekarang bisa enak hidupnya. Maka jangan pernah lupa, hampir semua kebahagiaan, atau mungkin bisa dibilang semua kebahagiaan yang kita rasakan sekarang, itu pasti adalah hasil dari perjuangan dan juga rasa sakit hati, sedih, air mata dari orang-orang sebelum kita. Ingat itu teman-teman. Kenapa kita Islam? Karena dulu perjuangan Salman Al-Farisi bersama Nabi SAW di perang Al-Ahzab, yang sampai Umar tuh gak bisa sholat asar, gak bisa sholat subuh, duhur, asar, maghrib tuh gak bisa sholat, karena saking besarnya serangan dari kaum musyrikin. Maka ingat poin ini baik-baik. Kebahagiaan yang kita rasakan sekarang itu tidak lepas dari perjuangan, air mata, pengorbanan, darah dari orang-orang sebelum kita. Kenapa di Indonesia kita sekarang bisa hidup dengan enak? Perjuangan siapa? Para pahlawan terdahulu. Dan Allah mengajarkan kita dengan doa di surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 60. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa-dosa orang yang telah mendahuluiku dari kalangan mereka yang beriman. Doa ini teman-teman, itu poin pertama tentang Idul Adha. Yaitu ingat setiap kali kita Idul Adha tuh ingat, ya Allah, perjuangan Nabi SAW, perjuangan para sahabat yang sedih saat perjanjian Hudaybiyah itu, saat mereka ingin umrah kemudian disuruh pulang lagi, tapi kemudian ujung-ujungnya kan jadi baik, itu jadi sukses. Kedua teman-teman, adalah perjuangan dari ayah kita itu Nabi Ibrahim, dimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu dulu perjuangan dalam dakwahnya tuh luar biasa, termasuk ujian yang beliau dapati dari Allah tuh wah semuanya. Nabi Ibrahim tuh sukses dalam semua ujian yang Allah berikan kepada beliau, sampai tentang menyembelih Ismail sukses juga tuh semuanya. Nah, ada satu ayat yang begitu unik teman-teman, di surat ke-37 surah As-Saffat, di mana Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan sesungguhnya Ibrahim merupakan keturunan Nabi Nuh, kata Allah. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim idh qala li abihi wa qawmihi madza ta'budun. Ini dua ayat yang ingin Allah bahas. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim idh qala li abihi wa qawmihi madza ta'budun. Ingatlah ketika Ibrahim datang kepada Allah Tuhannya dengan hati yang salim. Ada yang tahu gak? Hati yang salim itu apa artinya?
Nah, Anda tahu qalbin salim apa? Tahu? Hati yang bersih, hati yang tentram, hati yang damai, hati yang penuh dengan ketentraman, ketenangan, kedamaian, dan bersih dari segala macam gangguan hati, cemas, dan semuanya tuh gak ada di hati Nabi Ibrahim. Kapan coba? Kapan Nabi Ibrahim merasakan ketentraman, ketenangan, gak ada gangguan hati, gak ada mental illness kalau bahasa sekarang ya? Kapan coba? Tahu? Kapan Nabi Ibrahim merasakan itu? In qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Wow banget. Kapan Nabi Ibrahim merasakan hati tentram, hati damai, hati gak ada perasaan takut sama sekali? Kapan? Yaitu ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, apa yang sedang kalian sembah ini? Coba untuk mendalami ayat ini, dan wow, baru nyadar apa yang terjadi sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim orang Arab, oke. Kalian tahu gak sih orang Arab tuh keras-keras ayah-ayahnya ya? Apa yang terjadi? Seorang anak nasehatin ayahnya kalau di Arab, wah itu udah siap babak belur aja tuh. Jangankan nasihat yang tegas, nasihat yang lembut aja ya, ya maaf banget ya, ini kelihatannya salah, wah itu udah siap babak belur tuh. Apalagi kalau bukan nasehatin, tapi ngelarang sesuatu yang udah terbiasa dilakukan oleh orang tua mereka. Ayahnya Nabi Ibrahim nyembah patung, bikin patung, begitupun kaumnya nyembah patung. Dan selama ini ayah Nabi Ibrahim dan kaumnya tuh udah terbiasa nyembah patung. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayah, wahai kaumku, apa yang sedang kalian sembah? Kira-kira pertanyaan itu akan menimbulkan kegaduhan, kekacauan, ataukah pertanyaan Nabi Ibrahim itu akan menyebabkan kebaikan? Yang akhirnya ayahnya Nabi Ibrahim berkata, oh ya Ibrahim, kami nyembah patung ini salah ya? Bisa ajarin gak tolong yang bener gimana? Kira-kira yang pertama atau yang kedua? Yang pertama lah, yaitu kegaduhan. Hampir mustahil ayah Nabi Ibrahim setelah dinasihatin oleh Nabi Ibrahim, ayahnya bilang, oh makasih Ibrahim, oh iya nyembah patung teh salah, makasih udah dinasihatin, tolong ajarin apa yang dari Allah ke kamu supaya ayah bisa taubat. Nah, hampir gak mungkin. Dan emang bener, itulah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu setelah statement Nabi Ibrahim kepada ayahnya, di situ ayahnya marah besar. Itu ayahnya nyiksa Nabi Ibrahim sampai berkata, la arjumannak, wahai Ibrahim, aku akan merajammu, aku akan bunuh kamu. Bahkan kaumnya benar-benar merealisasikan pembunuhan terhadap Nabi Ibrahim, yaitu pakai katapul masuk ke dalam api. Tapi sekali lagi, ketika Nabi Ibrahim berkata, in qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun, apa yang sedang kalian sembah? Itu adalah masa-masa di mana Nabi Ibrahim merasakan ketentraman, kedamaian, keheningan hati tanpa adanya sedikit pun kegentaran. Sekarang mau nanya ke Ali, Li, ada preman yang berbuat onar, terus Ali nasehatin preman tersebut, kira-kira hati nyantui atau deg-degan? Pasti deg-degan ya. Nah, Nabi Ibrahim bukan ngelawan preman, tapi ngelawan pemuka agama kafir, yaitu ayahnya Nabi Ibrahim plus seluruh kaumnya, sendirian tanpa backing up sama sekali. Disitulah Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, apa yang sedang kalian sembah? Kenapa kalian menyembah patung yang tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat? Tapi detik itu pula Allah sebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim hatinya penuh ketentraman jiwa, ketenangan. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Yaitu teman-teman, ketika kita benar-benar melaksanakan perintah Allah dengan seyakin-yakinnya, dengan penuh keimanan dan keyakinan, maka apa yang dikatakan oleh orang lain, apa respon orang lain terhadap kita tuh nggak ada lagi nilainya. Di saat Nabi Ibrahim tuh di sekelilingnya tuh api baik secara metaforik ya, secara kiasan ataupun secara nyata. Nabi Ibrahim tuh ketika dakwah itu api semua teman-teman. Kaumnya hatinya berapi-api dalam artian marah, dan kaumnya juga nyediain api untuk ngebakar Nabi Ibrahim. Udah api di hati-hati musuh Nabi Ibrahim, api juga disediakan untuk ngebakar Nabi Ibrahim. Udah pokoknya ketika Nabi Ibrahim berkata, apa yang kalian sembah, itu semua tuh udah on fire aja. Tapi sebaliknya hati Nabi Ibrahim tenang, damai, tanpa ada sedikit pun gentar.
Maka poin terpenting dari sini adalah ketika kita sungguh-sungguh berada di atas jalan Allah, ketika kita ikhlas, ketika kita berbuat sesuatu benar-benar ikhlas karena Allah, yakin dengan balasan dari Allah, maka respon orang lain ke kita tuh udah gak ada lagi nilainya, teman-teman. Dan ini yang kita masih jauh banget dari itu. Betapa sering kita melakukan sesuatu dan kita gak jadi gara-gara kita takut respon orang lain kepada kita. Betapa sering kita gak ngelarang orang lain dari berbuat mungkar, menyuruh orang lain dari berbuat baik karena kita takut respon yang terjadi padahal belum tentu terjadi. Tapi kalau kita udah benar-benar tunduk kepada Allah dengan tauhid yang sempurna, maka hati itu akan tenang, damai. Ketika kita dalam posisi dimana kita didesak untuk maksiat, tapi kita gak mau, walaupun konsekuensinya kita akan dipecat, ketika kita akan diusir, kita akan di ini itu, kita benar-benar tenang. Dan itu berat, teman-teman. Berat kecuali kalau kita mengamalkan konsekuensi tauhid dengan sempurna, yaitu tunduk kepada Allah dengan sempurna, dan kita nggak tunduk kepada siapapun selain Allah. Wah, itu berat banget. Semoga kita bisa merealisasikan poin tauhid ini, dan semoga Ariza dan kalian bisa benar-benar teguh di atas ajaran Nabi Ibrahim yang merupakan agama dari Nabi kita Muhammad SAW juga. Itu dari Arizal. Barakallahu fikum, teman-teman. Silakan bagi yang punya pertanyaan mungkin 5 menit ke depan bisa ditanyakan. Dan Nabi Ibrahim ketika dulu Nabi Ibrahim bilang kepada bintang, oh ini bintang Tuhanku, bulan Tuhanku, matahari Tuhanku, itu bukan dalam rangka mencari Tuhan, oke? Tapi itu dalam rangka untuk mendakwahi kaumnya, mendebat kaumnya. Ini bahasa sarkas ya? Sarkas bukan sih namanya? Ya. Oh itu Tuhan ya? Oh ya Tuhan. Oh Tuhanku, gitu loh bahasa kitanya ya. Kebayangkan ya? Jadi ada orang nyembah bintang, terus Nabi Ibrahim lihat bintang, oh itu Tuhanku. Oh Tuhan. Kok hilang ya Tuhan? Datang bulan, oh ini Tuhannya lebih besar nih. Ah kok hilang ya? Matahari, oh ini lebih besar lagi, paling besar nih Tuhannya. Udahlah, ngapain kalian nyembah yang kayak beginian? Sembahlah Allah pencipta langit dan bumi. Wah, itu jadi maksudnya gitu, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Katsir. Adapun yang berpendapat bahwasanya Nabi Ibrahim mencari Tuhan, dulunya Nabi Ibrahim itu ateis, ini adalah dari para ahli kalam, para filosof itu yang melakukan ini, penyimpangan terhadap tafsir Quran. Sampai ini diikutin juga oleh ada salah satu pelawak Indonesia yang dulu ceramah di Universitas PIP Indonesia ya. Ketika Ariza masih jadi mahasiswanya, dia ceramah di hadapan 3.000 orang, lalu dia bilang, gue nakal, kenapa? Karena Ibrahim juga nakal, dulunya kan ateis tuh Ibrahim. Serem banget tuh statement kayak gitu. Ini kurang ajar kepada Nabi kita, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, ingat, gak pernah musyrik dari semenjak sampai wafat, gak pernah musyrik, berdasarkan firman Allah, walam yakun minal musyrikin wa ma kana minal musyrikin. Baik, itu aja dari Arizal. Terima kasih. Kita akan ini bukannya kalau bukannya untuk haji ya kan, kalau umroh kalau nggak salah nggak ada nyembelih ya. Baik, terima kasih. Nggak ada nyembelih ya untuk umroh, tapi itu tuh ada untuk denda, benar nggak sih? Belum masuk ke bab umroh, ada nggak sih? Dam ya. Kalau nggak jadi itu ya udah ihram tapi cancel gitu ya kalau nggak salah ya. Pokoknya ada pelanggaran-pelanggaran yang mengharuskan seseorang tuh menyembelih. Nggak tahu karena belum membahas, belum belajar tentang haji dan umroh karena belum mengamalkan ya. Dan kita boleh kok menunda pelajaran ketika kita emang belum mengamalkannya. Maka nggak bisa ngejawab secara detail itu, tapi yang jelas dalam kisahnya Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk menggundul, mencukur rambut dan juga menyembelih hadiyu atau menyembelih hewan tersebut. Itu terjadi apakah karena denda, karena cancel umroh atau gimana? Karena posisinya udah ihram gitu loh, terus nggak jadi kan. Wallahu a'lam. Nanti kalian bisa baca di pembahasan tentang fikih umroh dan haji ya, insyaallah. Jika sujud dengan manusia itu dosa besar bahkan masuk ke murtad, apakah mencium kaki ibu hukumnya sama? Baik, ketika kita mencium kaki ibu ya, pastikan mencium kaki ibunya tidak dengan posisi sujud. Posisi sujud itu ketika kita semua anggota yang 7-nya benar-benar posisi sujud. Adapun kalau mencium kaki ibu dengan cara kita kayak mau ke posisi sujud tapi kita nggak sujud, tangan kita memegang kaki ibu terus kita angkat sedikit untuk dicium kakinya, maka itu tidak termasuk sujud. Itu termasuk yang diperbolehkan oleh banyak ulama berdasarkan hadis yang disahihkan, dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh Ustaz saya teteh yang terkena jualan parfum, Hasan Al-Jaizi ya. Hasan Al-Jaizi
Ya, ketika beliau menyampaikan hadis tentang Nabi SAW itu dicium sama Yahudi tangan dan kakinya, ya, karena cium kaki Nabi SAW itu dulu Yahudi nyium kaki Nabi SAW bukan dalam posisi sujud, tapi ya kayak gitu. Jadi ketika kita mau mencium kaki orang soleh, guru kita atau ibu kita, ayah kita, pastikan ketika menciumnya kita nggak dalam posisi 7 anggota badan seperti sujud, tapi kita posisinya membungkuk lalu angkat kaki sedikit, tapi jangan sampai split kaki ibu kitanya ya, cukup diangkat sedikit untuk dicium kakinya seperti itu. Ya, itu diperbolehkan insya Allah. Ya, adapun kalau ulama yang melarang itu, mereka juga punya pendapat yang harus kita hormati, tapi Arizal cenderung ke pendapat boleh. Dan itu tidak termasuk gulu ya, tidak termasuk gulu. Cuman kalian harus ingat jangan sampai disembah tentunya. Dan kayaknya nggak ada yang nyembah orang tua kita, nggak ada. Ya. Bagaimana supaya hati dapat selalu bersih, tenang, damai walaupun banyak faktor yang membuat penyakit hati, dan bagaimana sebaiknya mengajak orang lain menuju kebaikan? Pertama, kitanya harus taubat ke Allah dari semua dosa dulu. Karena semakin kita taubat dari dosa, hati bersih, itu akan membuat kita semakin kuat imannya. Dan semakin gak peduli apa kata orang. Karena ketika udah taubat, itu tuh hati tuh tentram banget. Dan ketentraman itulah yang bikin jadi gak peduli sama orang lain. Kenapa geng motor? Yang pernah cerita, punya temen geng motor, atau kenalan ya, bukan teman sih, tapi dulu pernah ketemu. Ini anggota geng motor terkenal di Bandung, salah satu ketua geng motor terkenal di Bandung. Ya, dia udah ngebunuh orang, dia taubat. Kok bisa gitu taubat? Karena dia bilang tenangnya tuh ya di taubat. Setelah taubat tuh tenang, walaupun ayahnya dicaci maki nggak peduli. Karena orang yang taubat itu dia merasakan ketentraman hati yang nggak pernah dia rasakan dari sebelum-sebelumnya. Makanya kalau orang udah taubat, dia nikmat dalam taubatnya, apa kata orang lain gak peduli. Sheila on 7 itu siapa? Yang drummernya kan namanya? Ukinya? Al-Kautsar? Gak tahu kan? Si Sheila on 7 atau? Bukan. Ariel Peter Pan. Si siapa? Al-Kautsar siapa? Ukinya. Si Uki dulu drummer kan ngisi bareng sama beliau tuh di Unisba. Masya Allah, itu Uki, kalian kalau ngelihat beneran asli atau tawadunya, lembutnya, cara ngomongnya tuh tenang banget tuh, asli loh, bener kerasa banget ngomong sama Kang Uki tuh. Beliau tawadu banget pas ngobrol sama Arizal, begitu memuliakan Arizal. Dan Kang Uki tuh kenapa bisa milih untuk hijrah dari Peter Pan dan akhirnya lebih memilih untuk bisnis dan sebagainya? Karena ketentramannya nggak bisa dirasain. Ketika dulu main musik itu sekali live dapat berapa ratus juta sebagai drummernya, tapi ketika pergi ke hotel, pulang ke hotel teh sendirian, terus ngerasa aduh kalau saya mati gimana gitu, takut asli. Tapi ketika udah taubat ke Allah, walaupun dari segi penghasilan benar-benar minim dibandingkan yang dulu, cuman ketentramannya luar biasa. Maka taubat itu salah satu penyebab hati kuat banget teman-teman. Jadi nggak peduli sama apa kata orang. Baik, 2 menit lagi ya. Kisah Harut dan Marut ya. Selamat Riyadi, nanti bisa nanya Kak Rizal di luar ini. Pernah dengar katanya kibas atau domba yang diganti untuk mengganti Nabi Ismail itu adalah domba atau kibas yang dikorbankan Nabi Adam, benarkah? Wallahu alam. Nggak terlalu penting itu kambing yang mana ya. Cara mempertahankan ketentraman hati itu gimana? Kadang pas udah berkumpul dengan orang lain ketentraman itu hilang. Ya, naik turun ketentraman tuh wajar teman-teman. Dan nggak mungkin bisa bener-bener full terus tentram. Kan Nabi Ibrahim udah sempurna banget gitu loh. Udah sempurna banget. Begitupun sahabat Nabi kita SAW ketika di perang Al-Ahzab tuh kan udah digambarkan tuh sampai-sampai ketika hati tuh apa ya bahasanya tuh, wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Apa ya terjemahannya, susah banget ya. Pokoknya tuh udah ekstrim takut banget. Tapi para sahabat malah ngomong apa? Ketika lagi ekstrim menakutkan gini, posisinya lagi menakutkan gini, malah nambah imannya dan mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah ya jadi penolong kami. Allah sebaik-baiknya penolong. Mirip dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi para sahabat Nabi itu SAW dalam kondisi takut banget, mereka tentram dan mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil dalam beberapa occasion, dalam beberapa kondisi. Pertama pas perang Al-Ahzab, kedua pas perang Mu'tah. Hercules ngirim 100.000 prajurit, para sahabat bilang hasbunallah, cukup Allah yang jadi penolong kami. Dan ada beberapa occasion juga, ada beberapa kejadian di mana para sahabat berkata seperti itu ya.
Kenapa di skip Riyadi? Karena pertanyaannya terlalu jauh dari materi, maaf ya. Tapi nanti boleh nanya kok di WhatsApp ya. Ada lagi satu pertanyaan terakhir barangkali kalian? Nggak ada? Baik, nggak ada ya? Oke, udah ya. Makasih teman-teman. Besok kita ada pembahasan fikih pagi-pagi. Sampai ketemu lagi dan insya Allah pekan depan kita akan ngebahas lanjutan surat Yusuf dan juga Tauhid episode ke-3 insya Allah. Terima kasih atas kalian ngedengerin dengan sabar. Itu aja dari Ariza. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Linknya sama untuk besok pagi ya. Assalamualaikum.